Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil huda. Perhatikan, dari pembukaan ibu baca sholawat, dari sambutan Pak Kepala Sekolah sholawat, terus pas berjanji juga sholawat, pas tampil komprebana dan tim vokalnya juga sholawat. Ada yang tahu sudah berapa kali kita bersolawat pagi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Ada yang tahu? Oke, aman, tenang. Bapak mau cek yang kelas 2 sama kelas 3 dulu. Nah, seperti kata Bapak tadi, umur baru seumur jagung, darah baru setampuk pinang. Artinya pengalaman Bapak belumlah banyak. Bisa kita mulai? Bisa. Dulu yang rapi, tenang. Tadi Bapak ada satu pertanyaan, bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW? Nanti dulu, sabar. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW? Yang pertama kalian yang jawab, yang kedua Bapak yang jawab. Dengerin Bapak sampaikan. Nah, untuk mengenal Rasulullah SAW, maka kita harus belajar, menuntut ilmu, agar kita mengetahui bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah, dan bagaimana kebaikan-kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bara' itu ditanya oleh seseorang, wahai Al-Bara', apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Al-Bara' menjawab, la, tidak. Labal mislal qomar. Tidak, wajah Rasulullah itu, wajah beliau itu seperti rembulan. Jadi nak, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti bulan. Siapa yang memandangnya dengan keimanan dan kecintaan, maka akan merasa sangat bahagia, akan merasa sangat cinta. Ya? Itu wajah Rasulullah itu seperti rembulan. Ada sebuah riwayat, Siti Aisyah istri Rasulullah itu sedang jahit, jarumnya jatuh di bawah kasur. Lita lagi mencari ngapal-ngapal, tidak ketemu. Rasulullah SAW pulang dari masjid, masuk kamar. Nah, begitu masuk kamar, karena saking berseri dan bersinarnya wajah Rasulullah, makanya ada lagu Al-Qomarun, lagu Qomarun. Bapak ada hafal? Kalau tidak salah ada lagi satu lagi ini lagunya nih. Pernah tidak dengar lagu Padang Bulan? Dengar lagu Padang Bulan pernah tidak? Padang bulan, kata kan? Rembulane koyo rino. Bapak tidak bisa nyanyi ya? Padang bulan, bulannya koyo rino. Pak Tony yang pintar nyanyi Padang Bulan. Ya, Padang bulan, rembulannya koyo rino. Nah, rembulannya sing awe-awe katanya. Nah, ngelengke ojo turu sore, itu ada maknanya nak. Tadi yang seperti didengar tadi kan, lagu tadi. Tahu maksudnya apa? Padang bulan, rembulannya koyo rino. Ya, berarti terang bulan. Bulannya itu saking terangnya seperti siang walaupun malam. Seperti itulah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nak ada lampu nih. Padang bulan, bulannya koyo rino. Sesudah itu rembulannya sing awe-awe. Nah, sing awe-awe itu artinya mengajak.
mengajak kebaikan. Kelas 5 ajak anak kelas 4 ke kebaikan. Kelas 4 ajak anak kelas 3 untuk berbuat kebaikan. Nah, kita harus saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Jadi itu maksud rembulannya sing awe-awe, ngajak kepada kebaikan. Generasi Rasulullah itu seperti itu, mengajak kepada kebaikan. Ya Rasulullah, izinkan saya ikut perang, kata pemuda tersebut. Rasul bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Ya Rasul. Jawaban Rasulullah apa? Tahu jawaban Rasulullah? Berjihadlah di sisi keduanya, kata Rasulullah. Jadi ketika pemuda tersebut minta izin kepada Rasul untuk ikut berperang, Rasul justru bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Masih ya Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah apa? Berjihadlah di sisi keduanya. Berjihad itu berjuang di jalan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 78 itu aqimi sholat, tegakkan sholat. Kemudian yang kedua bukan jihad setelah sholat. Wabil walidaini ihsana. Kelas 5 masih ada? Masih ingat? Wabil walidaini ihsana. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua. Di surah An-Nisa ayat berapa? 36. Berbakti kepada orang tua. Barulah di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 disebutkan fajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, jihad. Ya, fi sabilillah itu berjuang di jalan Allah. Nah, kalian sekolah ini, belajar ini dengan tujuan untuk menuntut ilmu, itu juga namanya jihad. Jadi intinya setelah kita mengenali Rasulullah secara fisik, secara sifatnya, sifat Rasul itu bukan cuma sidik, amanah, tabligh dan patona. Banyak. Rasulullah itu juga sangat sayang dengan orang tua. Ya, Rasulullah itu sangat sayang dengan orang tua. Maka di dalam Al-Quran itu diperintahkan tadi wabil walidaini ihsana. Ya, berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Agar kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah, supaya nanti kita selamat di akhirat. Betul tidak begitu? Betul tak? Betul? Supaya untuk apa kita mencintai Rasulullah? Supaya apa? Supaya kita mendapat syafaat Nabi, supaya kita di akhirat besok selamat. Ya, itu makanya kita harus banyak-banyak mengingat Nabi. Nah, kalau ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka kita harus bersolawat. Itu ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim, melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah bentuk kecintaan kita, keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan kita mampu meneladani Rasulullah, agar kita mampu bersikap jujur, agar kita mampu bersikap amanah, agar mampu kita bersikap tabligh, agar mampu kita bersifat fatona, dan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, bisa menghormati guru kita, ya, supaya kita menjadi anak yang soleh dan soleha, agar nanti doa kita bisa menolong kedua orang tua kita. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama 25 nabi, angkat tangan.
tenang. 25 Nabi. Ya diam. Bismillah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Surinarum, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa Rasulullah SAW lahir? Wes.